أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ini masih melanjutkan cerita dari kaum Bani Israil. Surat Al-Baqarah ayat 93. Wa in akhadna lan ing nalikane mundhut sapa ingsun mitsaqakum ing janji sira kabeh. Warafa'na lan kali ngungkuli sapa ingsun fawqakum ing sak dhuwur sira kabeh antara ing gunung. Allah menciptakan betapa ada perjanjian. Khudu ma atainakum biquwwatin. Khudu padha ngalap sira kabeh ma ing barang-barang ataina kang wis paring sapa ingsun ing sira kabeh. Artinya kitab Taurat itu ambillah kitab Taurat itu. Ya. Ambillah, pelajarilah, amalkanlah dan seterusnya. Wudu padha ngalap sira kabeh main barang-barang
atainakum kang wis paring sapa ingsun kum ing sira kabeh bi kuwatin lawan kuat wasma'u lan padha krungu sira kabeh. Artinya janji Tuhan kepada kaum Israel termasuk pada ujungnya akan perintah khudhu ma atayna bi quwwati. Ambillah apa-apa yang telah aku berikan kepada kamu sekalian dengan kuat dan dengarkanlah, maksudnya amalkanlah. Jadi ini setelah mereka kaum Israel itu ya, orang Yahudi diberi kitab suci Taurat, ambillah kitab Taurat itu ya, pegangilah kitab Taurat itu dengan kuat. Tetapi bagaimana mereka? Qalu sami'na wa 'asaina. Qalu mau padha ngucap sapa Bani Israil, sami'na krungu sapa ingsun wa 'asaina lan nulayani sapa ingsun. Kudu sami'na wa ata'na. Sami'na wa 'asaina. Ya krungu aku, tapi aku mau menggambarkan betapa sombongnya Bani Israil. Dawi kok nyekeli kitab Taurat dengan kuat, malah jawabnya sami'na wa soin. Wa syiribu lanten artinya dan ini kok dan campurakan kan. Pasti pula dan campurakan sebab Israel fi qulubihi ing dalam pira-pira atine Bani Israil. Al-ijla ing pedet mas niku dhisik niku dikufri sebab kufri Bani Israil. Di hati mereka ini masih tertanam kuat pengaruhi dahulu punya hobi nyembah pedet emas. Namun kekufuran mereka itu sedemikian rupa, masih saja dia tidak mau mengikuti petunjuk kitab Taurat. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul ngucap sira Muhammad. Perilaku yang seperti itu tadi. Qul ngucap sira Muhammad bi'sa ma Allah banget. Jadi menggambarkan sangat buruk. Ya murukum bisa mah Allah banget utai suci-suci ya murukum kang merentahkan kum isra kabeh bihi kelawan lakoni iman iku. Apa imanukum iman sira kabeh. Kuntum lamun padha sira kabeh niku minina padha iman sira kabeh. Dan orang yang sulit untuk mengikuti petunjuk, ya kelompok orang yang sulit untuk mengikuti petunjuk. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Bahkan mereka itu juga mengatakan dia nanti di akhirat mendapat kekhususan masuk surga milik dia, bukan untuk orang lain. Surga nanti khusus, khalisotan itu khusus untuk mereka. Kalau kamu benar bahwa akhirat nanti oleh Allah dikhususkan hanya untuk kamu. Kalau memang benar pengakuanmu bahwa akhirat atau surga itu khusus oleh Allah diberikan bukan untuk manusia yang lain. Oke, kalau memang betul seperti itu, mari kita bermubahalah. Mubahalah itu doa. Mari kita sekarang mengharap kematian. Ayo, siapa sing wani mati saiki? Para wani. Kaya ini. Qul dawuh sira Muhammad.
mereka sering ngaku-ngaku seperti itu. Kul dewa sira Muhammad ingkanat lamun ono lakum kadhe sira kabeh iku lakum kadhe sira kabeh apa adarul akhiratu di akhirat artinya surga indallahi ing dalem ngersani Gusti Allah khalisatan khali khusus atau murni iku min duninasi saking saliyane manungso. Artinya kalau jika benar bagi kamu itu akhirat dikhususkan oleh Allah untukmu, bukan untuk manusia yang lain. Min duninasi saking maksudnya bukan manusia yang lain, hanya untuk kamu Bani Israel. Kalau memang seperti itu, fatamannawul mauta. Fatamannau. Moko ngarep-ngarep sira kabeh al mauta ing mati. Jadi ini termasuk ini diajak mubahalah. Ayo berdoa mati saiki. Panji jeremu akhirat nggo kowe tok. Kowe nang akhirat ditanggung apike, ditanggung swargane. Wani kowe mati saiki. Ini tantangan. Kalau memang seperti itu, fatamannau. Moko ngarep sira kabeh. Al mauta ing mati ing kuntum lam on sira kabeh ana iku sodikina pondok bener-bener ini tantang. Mereka tidak berani. Sapone wani mati temenan saat ini mubahalah. Artinya berdoa berdoa untuk didatangkan adu kebenaran. Nek panci kok sing bener, ayo ndonga bareng. Nek kowe sing memang ora bener, kowe mati saiki. Nek sebenarnya ora mati dan tantangan puncak sudah. Tidak berani. Jadi ngaku-ngaku seperti itu bahwa akhirat itu khusus untuk dia, bukan untuk kelompok yang lain. Pasti kamu tidak berani. Walai yatamannau abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walai yatamannauhu. Kan ditantang tadi, fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Walai yatamannauhu lan ora padha ngarep-ngarep sapa Bani Israel hu ing maut ing mati abadan ing dalem sanasi. Mereka lebih cinta hidup di dunia. Orang bakalan gelap seperti itu. Jadi ini sudah direkam kondisi batiniahnya kaum Bani Israel sudah dikenal oleh Al-Quran. Mereka ditantang begitu pasti orang wani. Walai yatamannau lan ora padha ngarep seperti tidak berani ditantang abadan ing dalem selawase. Hari karawani dijak mati saiki. Bima sebab barang-barang kodamat kang ngelakon apa aidi pira-pira tangane Bani Israel. Karena apa? Mereka itu gelubrak dengan dosa. Mereka itu penuh dengan kesalahan dan dosa. Orang mungkin wani. Nek sing wong wani mati saiki nek wong saking merasa dirinya apik banget wani. Nek wong ngawake gelubrak dosa, banyak kemungkaran yang dia lakukan pasti tidak benar. Dan mereka itu kondisinya seperti itu. Orang kelompok yang kondisinya itu selalu berbuat keonaran, kezaliman, kefasikan dan seterusnya. Wallahu alimun bizzalimin. Ini pada puncaknya penegasan. Jadi Allah itu Maha mengetahui kepada siapa saja orang-orang yang berlaku zalim. Allah itu mengetahui kepada siapa saja orang-orang yang berbuat zalim. Artinya orang-orang manusia itu berbuat zalim. Wallahu uti Gusti Allah Ta'ala maulud Allah aiku alimun dakang irso Maha mengetahui bidzolimina kelawan wong kang padha nganyinyo. Apa bukti nyata perbuatan zalim itu? Mulai dari awal itu mereka itu ingkar dari kitab Taurat, ya, kon padha nglakoni kon borone keli, dikuatin malah jawab ya samina wa usa dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik.
Sebagai alasan pula, kenapa mereka tidak mau diajak mati sekarang? Wala tajidannahum lan yakti bakal nemu sira Muhammad hum ing Bani Israil. Wala tajidannahum lan yakti bakal nemu sira Muhammad hum ing Bani Israil akhrasana ing luweh loba lebih manusia. Lugo itu sangat senang, sangat cinta ala hayatin ing atase urip. Kamu pasti bakal mendapati bahwa orang Bani Israil itu masuk kelompok yang sangat cinta kehidupan dunia. Orang yang sangat cinta kehidupan dunia tidak mungkin bakal dijak mati saiki. Masuk alasan-alasan mereka tidak bakal ada ya kan walaya kemana mereka sampai kapanpun nggak mau mengharapkan kematian sekarang karena mereka merasa dirinya ya zalim. Di samping itu mereka lebih cenderung lebih suka ya, kehidupan dunia ini. Wa minal ladzina lan luweh lupa wa minal ladina luwih lupa tinembong akeh asyaraku kang padha musyrik sapa ladin. Jadi ini menerangkan bahwa tingkat cinta dunianya Bani Israil ini lebih parah daripada orang-orang musyrik. Orang musyrik itu juga sangat cinta, tapi ini lebih parah orang Bani Israil. Dalam hal cinta dunia, afroson nas ala hayatin, ini mereka lebih parah daripada orang-orang musyrik. Paminal ladina lan luwih lubo, yang lebih parah. Paminal ladina lebih lubo tinimbang wong akeh asyraku kang padha musyrik sapa nabi. Ya waktu demen ngarep-ngarep sapa ahaduhum salah sujine ladina la yu'ammar lamun den panjangken umure sapa ahadu alfasanan ing dalem 1000 tahun. Bahkan di antara mereka itu harapan mereka itu ya lebih suka kalau hidupnya umurnya itu dipanjangkan sampai 1000 tahun misalnya. Wa ma huwa lan ora ana utai ahaduhum salah seorang di antara orang-orang Bani Israil itu iku bimuzakzi bisa ngeduakan sepakatu bidang adabi saking siksa apa ayu ammar yang den panjangkan umure. Jadi artinya sebetulnya walaupun mereka dipanjangkan umurnya tidak bisa pula menghindari azab. Ini rumus. Mereka sangat berharap umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun misalnya. Tetapi padahal ya walaupun bisa dijauhkan umurnya, arti dibuat panjang umurnya, itu pun tidak bisa menghindarkan diri dari azab. Jadi maksudnya dipanjang umurnya biar tidak terkena azab, itu tidak bisa. Wa ma huwa bimuzaksihi min azab ayu amal. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu basirun kang mirsani dimakan barang-barang yang mereka perlu melakoni sopo alladzina asyraku. Jadi Allah itu maha mengetahui terhadap apa saja yang mereka kerjakan, sehingga tidak bisa menghindar. Dibuat panjang umurnya pun tidak bisa. Karena prinsip melakoni elek ya nanti bakal nemu buahnya. Melakoni apik seberat zarah pun ya nanti bakal mendapati balasan kebaikannya itu. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nassalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadihi wa hudan
لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Qul ucapo ngendikaho sira Muhammad. Qul katakanlah olehmu Muhammad. Mangka na'atu li Jibrila fa innahu munazzalu ala qalbika bi idhnihi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Qul ucapo sira Muhammad man sapane wong kana kang ana sapa man ana iku aduan dari satu li Jibrila marang malaikat Jibril fa innahu mongko setuhune malaikat Jibril iku nazalahu nurunakan sapa Jibril hu ing Al-Qur'an ala qalbika ngatus ati sira Nabi Muhammad biidznillah kelawan perintah Gusti Allah. Dan Quran itu yang diturunkan kepada Muhammad pada dasarnya isinya itu musaddiqon hal ang beneraken lima maring barang-barang bana yadi kang ing dalem antarane sadurunge Quran. Artinya isi Al-Qur'an itu sendiri pada dasarnya membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab sebelum Quran, yaitu kitab Injil, kitab Taurat. Wahudan termasuk Al-Qur'an itu difungsi sebagai landani pitutur. Mabusyra dan jadi berbunga, memberikan kabar baik kepada orang-orang yang beramal soleh. Mabusyra lan berbunga lil mu'minina tumramani kang padha iman. Ini artinya apa? Mereka orang-orang Yahudi ini tidak mau beriman kepada Kanjeng Nabi krono Kanjeng Nabi berteman baik dengan malaikat Jibril. Mereka membenci malaikat Jibril. Sing disenengi malaikat Mikail. Lucu. Ini kalau begini benci, orang senang nama Jibril. Kalau malaikat Jibril, karena malaikat Jibril berteman baik dengan Nabi Muhammad. Padahal malaikat Jibril memberikan berteman baik atau memberikan wahyu bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Dawud pun ya malaikat Jibril. Dan itu perintah dari Allah. Itu dibenci. Mereka aneh kan? Padahal apa yang disampaikan malaikat Jibril itu fa'ilun nazalahu ala qalbika. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu sehingga masuk ke hati Kanjeng Nabi itu biidznillah. Itu karena malaikat Jibril dewe atas izin Allah untuk menyampaikan wahyu ini kepada Nabi Muhammad. Di samping itu pula isinya Al-Qur'an itu loh musaddiqon bima baina yadayhi, membenarkan apa-apa yang ada di antara kita sebelum Al-Qur'an seperti Injil, Taurat. Orang menyimpangi sudah. Ngapain kok malaikat Jibril yang dibenci? Di samping itu fungsi Al-Qur'an itu wahudan wa busyra. Al-Qur'an itu ya, ini fungsinya termasuk sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia dan memberi kabar gembira kepada manusia, khususnya bagi orang-orang yang iman kepada Al-Qur'an dan seterusnya. Ini ceritanya wong Yahudi benci nang malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril iki singgo wahyu atau berteman baik dengan Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga kon iman nang Nabi Muhammad ora gelem gengsi. Akhirnya di ayat selanjutnya diterangkan perang siapa yang memusuhi musuh Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, termasuk memusuhi malaikat Jibril ya, dan juga Mikail, maka sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Ini penegasan. Kalau sama memusuhi satu malaikat saja, yaitu Jibril misalnya, berarti kamu bermusuhan dengan seluruh malaikat, berarti memusuhi Allah. Loh, malaikat itu diperintah oleh Allah, berarti musuh malaikat memusuhi Allah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Man sapa wae
Barang siapa karena kalau sopaman oleh kumaduan jadi satu yang menjadi musuh lillahi bagi Allah, lillahi bagi Allah, wa malaikat lan dadi musuhe pira-pira malaikat Allah, wa rusuli dadi musuhe pira utus Gusti Allah, wa Jibril lan dadi musuh malaikat, dadi musuh malaikat Jibril, wa Mikail lan dadi musuh malaikat Mikail. Fa innallaha maka setelah mensuruh Gusti Allah iku aduun dadi satu lil kafirina tumatil kafaru kafir. Jadi artinya apa? Dengan memusuhi malaikat Jibril ini berarti sudah kafir dia. Orang musyrik memusuhi malaikat Jibril, berarti musuh Allah, memusuhi seluruh malaikat, sama juga memusuhi seluruh para rasul. Barang siapa musuh Allah, malaikat, rasul, Jibril, Mikail, sesungguhnya itu ya musuh juga. Na'udzubillah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ini disebut dua malaikat ini. Ini malaikat yang paling mulia yang malaikat ini, Jibril dan Mikail. Akan ada yang Mikail itu ada itu semakna dengan Ubaidillah. Dalam bahasa Arab itu Mikail, Mikala, malaikat Mikail. Ini dalam bahasa Arab semakna dengan Ubaidillah. Ubaidillah itu asalnya Abdullah. Abdullah ditasghir menjadi Ubaidillah, hamba cilike Gusti Allah. Padahal Umar ditasghir menjadi Umar. Ini ditasghir. Abdullah ditasghir menjadi Ubaidillah. Jadi Ubaidillah itu kawula cilike Gusti Allah. Nek Abdullah kawulane Gusti Allah. Nek Ubaidillah kawula cilike Gusti Allah. Tasghir. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا lan temen wis nurunaken sapa ingsun ilaika maring sira. Ayat ing pira ayat tanda-tanda kebesaran Allah bayyinatin ing pira ayat kan pentelo kabeh. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Asbab nuzul ayat ini. Ada kelompok orang-orang Yahudi berkata, Kanjeng Nabi ini orang gak apa-apa, dituduh oleh mereka. Maka turunlah ayat ini menegaskan bahwa Kanjeng Nabi hadir ini membawa banyak bukti-bukti ayat, beberapa penjelasan yang jelas-jelas. Walaupun anjalna lan yakin teman musnurna kan sapa ingsun ilaika maring sira Muhammad ayatin ing pira ayat pira ayat tanda-tanda bukti bahwa Nabi Muhammad itu seorang Rasulullah itu disertakan bayinatin kang pertolo kabeh. Jadi termasuk apa yang diwali Kanjeng Nabi itu
termasuk Kanjeng Nabi tahu persis apa yang ada di kitab Taurat itu, diceritakan keadaan umat terdahulu seterusnya diceritakan. Apa mungkin Kanjeng Nabi sendiri? Tidak mungkin. Pasti ini informasi dari kalamullah, dari wahyu. Kalau Kanjeng Nabi tidak ada bukti dia berguru sopo, ya kan? Terus dapat informasi seperti itu, ujung-ujung dia tahu. Ini satu bukti. Ada Kanjeng Nabi ditakdir, Kanjeng Nabi itu umi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi kok tahu banyak hal. Ini kan bukti juga. Kebetulan apa yang Kanjeng Nabi itu bersesuaian nocoki dengan apa yang ada di kitab suci mereka. Ini kan bukti. Kok iso nih mereka mengatakan, orang nggak apa-apa sih. Dan ini penegasan. Artinya siapa saja, barang siapa yang mengingkari keberadaan Kanjeng Nabi ini sebagai Rasulullah yang dibekali dengan ayat-ayat, bukti-bukti kerasulannya dan seterusnya, maka kecuali orang itu adalah orang-orang fasik. Kata fasikun di sini ini yang bermakna ai fasik, ai kafir. Wa ma yakfuru lan ora kufur biha kelawan ayat, tanda kebesaran Allah itu yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul dan seterusnya. Wa ma yakfuru lan ora kufur biha kelawan ayat illal fasiquna, kecuali orang fasik. Artinya orang itu termasuk kategori kafir. Jadi kata-kata fasikun, fasako itu artinya khurju artinya keluarnya sesuatu atau mengkelupas. Jadi istilah orang fasik keluar khurjunas antu'atillah, keluarnya manusia dari bertaat kepada Allah dan Rasulnya, itu disebut fasik. Tapi oleh para ulama nanti ada cenderung fasik itu fasik biasa, maka dibagi fasik itu ada fasik besar, ada fasik kecil. Kalau fasik besar, yaitu yang dimaksud adalah kafiran. Jadi ada termasuk contoh lafaz ini, al-fasik itu dimaksud dia termasuk dari orang-orang yang kafir. Artinya dia keluar dari Islam. Dia mengingkari kebenaran Al-Quran itu. Tapi diistilahkan fasikun, berarti sebetulnya dia kafir. Nah, yang fase kecil itu dia meyakini iman tauhidnya la ilaha illallah. Tauhidnya la ilaha illallah, tetapi ngelakoni dosa gede-gede perlu tapi orang iso ngelakoni. Nah, ini yang disebut fase kecil. Maksudnya dia iman tapi ya orang sembahyang, orang puasa, orang zakat, auzir dzalik walimo. Dia dalam paham ahlus sunnah wal jamaah, sepanjang tauhidnya masih la ilaha illallah, tidak bisa disebut kafir walaupun fasik seperti itu. Tapi kalau Mu'tazilah, ya, pelaku dosa besar ini dihukumi kufur. Tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah tidak. Ini yang membedakan. Ini dikategorikan. Jadi kata-kata fasik itu bisa masuknya kelompok fasik besar dan fasik kecil. Jadi seperti banyak di dalam ketika kita mengkaji fikih munakahah kita. Jadi di perkawinan itu, di perkawinan nikah akad nikah kita itu berdasarkan hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sahlah nikah seseorang kecuali ada wali, rukunnya ada walinya, wa syahidai adlin, dan ada dua orang saksi yang adil. Bagaimana kalau dua saksinya tidak adil? Artinya fasik. Maka ini menjadi perbincangan ulama, termasuk lebih yang lebih itu walaupun fasik, pokok orang fasik dengan dia dianggap sah menjadi saksi. Tapi yang baik panjenengan ini disarankan, termasuk apa rahasianya kiai-kiai kita.
panjenengan menghadiri ini dalil. Dua saksi ini harus adil. Bagaimana nek saksi dan kono orang yang sing wong enek kabeh. Makanya panjenengan untuk saksi itu carilah yang mendekati kriterianya orang baik. Hadisnya seperti itu. Atau secara umum yang hadir di situ itu minimal 2 orang. 2 orang saksi adil. Di situ orang di majelis itu kan dianjurkan, mari kita bersama-sama membaca syahadat. Itu artinya bir sampean tahu pite anyar maneh sing wingi mari ngomong baju-baju padahal iki faseke wis ilang bersih fasek kan gitu. Maka diajak bersama-sama membaca syahadat. Mari bersama-sama membaca ya, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Itu dalam rangka kepentingan itu. Tetapi secara khusus memang usahakan panjenengan itu mencari saksi itu orang yang baik. Ini Pak dicatat, khususnya ini 2 orang. Jadi nanti yang lain kan mongsing. Tapi yang bersih sinten ini yang akan saksi resmi. Oh niki Ustadz Anu kali Ustadz Anu. Oh sing resmi. Sing liya orang masalah makanya ngomong. Masih 2 orang ini yang khusus ini saksi yang tercatat nanti. Jadi usahakan seperti itu. Karena untuk antisipasi, jadi di dalam perbincangan para ahli fikih itu, kalau hadisnya konten niku wali dan ada 2 orang saksi yang adil. Kalau tidak adil, kok ngelek. Ini mah ya rasa, ini mau ya sah, pokoknya fasek nemen. Terus. Sehingga untuk jalan tengah ya kita termasuk kiai kita terus untuk mengantisipasi seperti itu. Monggo kita bersama-sama mencari taufik. Dan yang hadir di situ semuanya itu dikatakan sebagai orang-orang ya baiklah saat itu. Baik saat itu wong masuk bismari di anyari tauhid. Berarti enten rumus la tuqbalu syahadatu fasikin. Syahadah atau saksinya orang fasik itu ditolak. Ada banyak perbincangan di kalangan. Kembali di lafaz al-fasikun ini cenderung yang bermakna ay kafir, bukan yang fasik yang cilik tadi. Jadi fasik yang kecil, dia fasik, tukang ngalami dosa gede, para pelaku dosa besar, tetapi imannya masih tauhidnya la ilaha illallah. Kalau ini tidak, memang dia orang kafir. Tapi diistilahkan juga, disebut juga mereka orang-orang fasik. Ya supaya ngelakoni dan rumusnya secara bahasa orang yang keluar dari taat kepada Allah. Siapa saja yang keluar dari taat berarti orang mentaati. Ajaran itu taat ada yang perintah, ada yang anjuran, yang sunnah. Nek metu koiku orang ngelakoni iku fasik we. Kerja fasik berkelas-kelas. Fasik parah, fasik begitu. Dan sampai seberapa sampai bisa mengukur kefasikanku sepiro. Sejauh mana juga apa yang dilanggar oleh orang itu. Jadi pokoknya kelakuan itu siapa wae. Al-khuruju an ta'atillah, keluar dari bertaat kepada Allah namanya. Nanti kita akan membahas panjang lebar nanti ketika kita membahas tentang ragam pengertian dosa dan bagaimana cara meleburnya dan seterusnya. Termasuk ya dosa-dosa fasad seperti itu. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا وَعْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Awakullama ahad ana toh nalikane padha janjian sebelum Israil. Awakullama ahad ana toh nalikane padha janjian sebelum Israil ahdan kelawan janjian tenan. Nabadahu buang hu ing ahdan janji niku sapa fariqun pantan minhum saking Bani Israil. Ini diinformasikan
tradisi perilakunya orang Bani Israil itu kalau berjanji pada siapa saja, mereka pasti mengingkari janji itu. Ketika mereka berjanji, membuat janji dengan sebuah janji, nah bukan buang. Buang itu artinya melempar. Belas orang dianggap. Dia nek buang yang mengarap lumayan. Dia buang yang memburi karena wis dada. Dibuang memburi, alah melaku. Dilempar sa dada. Jadi semua perilaku tradisi mereka diungkap semuanya, direkam oleh Al-Quran. Alhamdulillah. Kok iso seperti ini? Nah, ini satu bukti juga. Kanjeng Nabi orang tahu guru ning sapa. Itu dapat wahyu seperti ini. Ini kan bukti. Loh kok ngerti kabeh Kanjeng Nabi. Nang perilakune wong kan wahyu. Awa kullama ahad. Ana to nalikane padha janji sapa Israil ahdan kelawan janji tenan nabadau mongko buang ing ahdun ing janji iku sapa fariqun pantan bin saking Bani Israil. Bal aksaruhum balik utawi akeh-akeh Bani Israil iku la yu'minuna ora padha iman sapa aksaruhum. Jadi orang-orang Bani Israil, orang Yahudi ini kebanyakan tidak beriman. Walaupun ada khususnya yang tidak beriman ini kelompok pendeta-pendetanya. Walaupun ada nanti dalam sejarah itu ada sahabat itu yang asalnya agama itu akhirnya masuk. Jadi kebanyakan mereka dikata-kata bal aktsaruhum la yu'minun, berarti kebanyakan mereka itu tidak. Berarti ada sebagian kecil yang tambah satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab Allah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ini masih melanjutkan ayat itu. Betapa tradisi mereka itu gampang sekali mengingkari janji-janji yang telah diperbuat. Walamma ja'ahum lan nalikane teka hum ing Bani Israil sapa rasulun utusan. Sapa rasulun utusan min indillahi saking ngersane Gusti Allah musaddiqun kang ambeneraken lima maring barang-barang mahum kang tetep ing dalem sartane Bani Israil. Nah, bada mau membuang sapa farikun pantan minan ladina saking ngomong akeh utu kang kudu den paringi sapa lainen alkitab ing kitab suci. Jadi ini banyak rasul-rasul setelah Nabi Musa itu wong Taurat sendiri itu juga diingkari. Setelah itu nabi-nabi setelah Nabi Musa sampai ke sini sampai Nabi selanjutnya ya. Ini mereka rasul-rasul itu ini dari Allah. Termasuk misalnya seperti Nabi Isa, karena untuk menunjukkan seorang Rasulullah dibekali wujud mujizat. Musaddiqun lima mahum. Pada dasarnya ketika Rasul yang ada itu, ini juga masih membenarkan isi dari kitab Taurat itu sendiri. Musaddiqun lima mahum. Jadi kitab suci itu termasuk Injil dan juga Al-Quran. Ini isinya membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat. Tetapi mereka nabada fariqun minal ladzina utul kitab. Mereka itu membuang. Ora gelem mengakui. Kitab Allahi kitab Gusti Allah dibuang kemana? Wara'a zuhurihim. Ono ing dalem dhuwurine gegere alladzina utul kitab, artinya dibuang ke belakang. Buang mengarep menyamping lumayan, dibuang memburi. Berarti kan melempar itu supaya orang bodoh. Dibuang ke belakang itu kan nahu kaya kaya musduna alladzina bersaing
iku la ya'lamuna ora padha ngerti sapa Allah. Jadi membuangnya, jadi ada kita datang termasuk Al-Quran orang itu kitab Injil dibuang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam.